Halo, apa kabar Anda semua? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya kira kita ingin mengucapkan duka cita, meskipun belum secara resmi kita mengetahui bahwa para kru dari kapal selam Nanggala yang tenggelam di Selat Bali. Tapi secara teoritis karena sudah lewati 72 jam, persediaan oksigen sudah habis dan kemudian kapal itu berada di kedalaman yang dalam kondisi normal pun nggak mungkin dijangkau oleh kapal selam, ada di sekitar 850 meter. Jadi tanpa mendahului, tetap saja kita berdoa yang terbaik untuk para awak kapal dan krunya. Kita juga ikut berduka, katakanlah kita berdiri bersama dengan para keluarga, tapi kita sebenarnya mungkin belum tepat juga kita mengucapkan duka cita. Tapi apa yang tepatnya? Tapi kita ikut bersimpatilah dengan keluarga para awak kapal. Iya, saya baca tadi laporan dari New York Times. New York Times pakai istilah harapan menipis itu. Dan itu sangat bijak karena sebelum sesuatu dikenali secara sempurna tentu kita ingin ada harapan baik itu. Tapi saya uh, ingin menguatkan harapan itu, terutama pada keluarga yang sama sekali tidak pernah membayangkan sesuatu yang dramatis dan tragis harus mereka hadapi hari ini. Dengan mengucapkan turut bersedih, kita tetap percaya bahwa Jales Feva Jaya Mahe itu di laut kita jaya. Yap, oke. Sekarang kita beranjak ke topik-topik yang lain, topik yang sedang hangat. Tentu saja kita sampai sekarang persoalan sejarah, kamus sejarah itu masih terus berlanjut kontroversinya. Kemudian juga soal perusahaan Pancasila juga masih ramai di media-media sosial. Tapi ada satu hal yang sebenarnya juga sudah berlangsung beberapa hari ini dan sejumlah media menjadikan cover story, yakni dugaan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, gitu disebutnya, menjadi perantara suap dari Wali Kota Tanjung Balai, dan yang disuap adalah petugas KPK atau penyidik KPK dari kepolisian. Ini sebenarnya hal-hal yang semacam begini ini buat kita nggak terlalu mengagetkan, tapi tetap saja menurut saya ini jadi soal yang serius. Jadi serius karena sejarah KPK akhirnya menjadi sejarah kelam dan harapan bahwa kapal KPK bisa membawa keadilan itu udah pupus sama sekali itu. Orang kehabisan kesabaran dan kehabisan caci maki buat pemberantasan korupsi. Dan yang akan diingat bukan sekedar sejarah buruk KPK, tapi sejarah Presiden Jokowi, karena dalam periode dia itu bertumpuk terus kasus korupsi. Menjadi soal nggak ada soal kalau diselesaikan. Karena masalahnya Presiden Jokowi di era Jokowi itu kasus yang menyangkut pejabat kuat tinggi politik itu hampir tidak ada yang diselesaikan itu. Hukumannya sangat minimal, bahkan dicari-cari keterangan supaya ada keringanan segala macam. Jadi komitmen pemberantasan korupsi itu betul-betul sekedar diucapkan di depan masa kampanye itu, sudah itu nggak ada. Dan itu yang kita lihat, konsistensi yang bagus dari presiden adalah memburukkan KPK. Itu konsistensi yang bagus dari beliau tuh. Ya, nah hanya saja pada kasus Aziz Samsudin ini memang agak berbeda karena Ketua KPK sendiri Firly Bahuri yang menyampaikan itu. Gitu, dan seperti biasa sebenarnya kan kita bahkan kasus-kasus sebelumnya yang menyangkut para petinggi di DPR ini kan mentok. Dalam kasus bansos misalnya ada media sudah dapat banyak bocoran pemeriksaan berkaitan dengan adanya sejumlah petinggi di DPR. Ada Ketua Komisi 3 Herman Heri, kemudian ada anggota dari PDIP Ihsan Yunus yang namanya sudah disebut dalam BAP, tapi kemudian ternyata dalam dakwaan jaksa di pengadilan ini di pengadilan korupsi itu menghilang. Nah, tetapi ini agak berbeda kasusnya karena menyebutkan Firly. Apakah kemudian ini juga sama nasibnya akan menghilang gitu, atau semacam, jadi kadang-kadang kita berpikir
ini Firly kira-kira sedang sadar nggak ya ketika mengumumkan ini bahwa Aziz Samsudin diduga itu namanya terlibat dalam kasus suap petugas KPK. Kita nggak bisa kasih semacam apa istilah benefit of the doubt pada KPK, seolah-olah KPK masih punya kemampuan untuk menegakkan kembali integritasnya. Kita publik udah nggak percaya itu tuh. Dan kenyataan hari ini diucapkan atau diucapkan oleh Firly, artinya kan tokohnya adalah ketua DPR tuh. Dan kita tahu bahwa korupsi itu selalu terjadi kalau ada surplus kekuasaan itu. Dan ketua DPR adalah orang yang paling berkuasa, yang menentukan bahkan menentukan undang-undang KPK, yang fit and proper test komisioner KPK. Jadi saudara Aziz ini dalam keadaan ya orang akan bilang ya presumption of innocent. Oh iya, itu praduga tak bersalah itu urusan hakim. Tapi menduga bersalah itu adalah urusan masyarakat. Masyarakat berhak sekali untuk menduga beliau itu bersalah itu. Karena langsung diperlihatkan jejak ya publik merekonstruksi sendiri bagaimana ketua DPR menyuruh ajudannya untuk memanggil penyidik segala macam. Kan itu udah menunjukkan bahwa memang dia kuasa itu. Dan sialnya kekuasaan itu tidak dipakai untuk menghasilkan keadilan, tapi untuk justru membajak keadilan. Karena korupsi itu artinya hak rakyat untuk menikmati kesejahteraan itu diambil alih atau dicuri oleh pejabat negara tuh. Nah, saya selalu katakan bahwa korupsi itu bukan karena orang kekurangan moral, tapi karena kelebihan kuasa tuh. Banyak orang yang kelebihan moral tapi juga nggak bisa yang kekurangan moral tetapi kelebihan kuasa itu yang melakukan korupsi. Korupsi itu selalu berhubungan dengan kekuasaan yang berlebih, itu intinya tuh. Jadi yang dipamerkan sekarang adalah seseorang yang betul-betul full power. Apalagi dia ketua DPR, ada Golkar. Dan kita selalu mengingatkan ini supaya ada semacam ya paling nggak 1-2 menteri di kabinet itu mengucapkan kritik pada kekuasaan itu dalam soal eksesif kekuasaan yang menyebabkan korupsi. Nggak ada menteri yang ngomong. Yang ngomong kan ya LSM segala macam kan. Mestinya dari dalam istana juga bicara tuh bahwa kami menyesal ada indikasi yang menunjukkan buruknya penanganan korupsi, kan itu mestinya. Ya, oke. Ini kan memang sebelum menjadi wakil ketua DPR, Aziz ini apalagi dia dikenal sebagai pimpinan Komisi 3, dan pimpinan Komisi 3 ini kan partner dari KPK, partner dari kepolisian dan sebagainya. Jadi kita sekarang, saya kira kita melihat saja, menonton saja apa yang akan oleh KPK, apakah akan menambah catatan buruk atau akan menambah daftar buruk yang dilakukan oleh KPK. Kan publik mencatat misalnya dalam beberapa saat terakhir ini ada barang bukti yang ditilep oleh barang bukti masih ditilep oleh petugas di KPK. Kemudian sekarang ada petugas penyidik KPK yang menerima suap. Terakhir Harun Masiku sampai sekarang masih tidak tahu kabar beritanya, dan kemudian juga menghilangnya nama-nama orang-orang kuat dari DPR, dari partai-partai penguasa yang menghilang dari dakwaan. Dan sekarang plus Aziz Samsudin, wakil ketua DPR dan mantan pimpinan Komisi 3. Mari kita lihat, Bung Rocky, karena kita sendiri kan dalam positioning tidak terlampau berharap banyak lagi pada KPK. Ya, saya menangkap bahwa itu gejala yang merata sebetulnya di dalam semua unit kekuasaan, termasuk KPK. KPK adalah unit kekuasaan karena powerful, di mana orang memanfaatkan keadaan yang kacau ini, keadaan yang tanpa arah untuk korupsi. Jadi moral hazard itu berlangsung di semua tempat, dan itu yang mengherankan kita. Kalau misalnya kita bayangkan, loh, pemimpin DPR mestinya ikut dalam keprihatinan 2 tahun terakhir ini Indonesia betul-betul terpuruk, ekonomi, kesejahteraan, keakraban sosial, politik. Tapi bagian ini sebetulnya yang justru dimanfaatkan dalam keadaan keterpurukan, air menjadi keruh, maka lakukan akumulasi dengan cara korupsi itu. Jadi
moral KPK memang juga hancur. Nah, karena itu oknum-oknum di KPK juga menganggap ya sebelum hancur beneran, mari gue penuhi dulu pundi-pundi gue tuh. Kenapa? Karena kebetulan ada koneksi dengan legislatif tuh, dengan petinggi-petinggi DPR tuh. Jadi berlangsung lah itu mutual simbiosis dalam bentuk yang buruk ini. Nah, dari awal Presiden Jokowi memang nggak mampu lakukan apa-apa selain pidato saya akan memimpin di depan pemberantasan korupsi. Yang terjadi adalah yang mimpin korupsi itu justru orang KPK sendiri tuh yang memimpin korupsi itu dengan bantuan DPR. Ya. Tadi Anda berkali-kali menyebut bahwa surplus kekuasaan itu menjadikan orang menjadi korup. Ini kan kita jadi ingat Lord Acton yang menyatakan bahwa power tend to corrupt dan absolute power corrupt absolutely. Kan itu udah jadi jargon sudah berapa tahun, dan inilah sekarang sebenarnya bentuk nyata dari pernyataan dari Lord Acton itu. Iya, dan kalau kita hitung misalnya, sebut aja potensi korupsi dari ketua DPR tadi, kita sebutnya potensi korupsi. Ngapain dia punya potensi korupsi itu? Ngapain dia mesti manggil nyuruh penyidik untuk memberi penyidik? Kan itu adalah pertanda bahwa yang disebut sebagai etika parlementer yang tidak dia penuhi atau tidak dia mengerti. Dan dia adalah Golkar. Dan mestinya ada ucapan dari Golkar kan. Jadi seolah-olah ini saling tutup-menutup. Nah, ketika terjadi saling kunci-mengunci, tutup mulut, maka kita tahu ini adalah kegiatan berjamaah. Jadi splatterannya kemana-mana, ceceran rezekinya kemana-mana tuh. Dan itu yang membuat kita pesimis bahwa ini nggak mungkin dibuka, atau ya paling diatur supaya ada yang terjeblos tapi ada yang mesti lolos, karena inilah konspirasi. Karena setiap kali petinggi politik melakukan korupsi itu pasti secara langsung atau tidak itu lingkungannya tahu, dan lingkungannya menganggap oke, kalau lu kejebak itu salah sendiri, tapi kalau lu berhasil bagi-bagi gue, kan itu doktrinnya hari ini kan. Ya. Nah, ini kasusnya seperti saya singgung tadi memang agak berbeda. Dalam kasus Aziz ini kan langsung disebutkan oleh Ketua KPK Firly. Tapi Anda sendiri percaya nggak bahwa kasus ini akan berlanjut? Enggak, karena itu ketua DPR, itu jabatannya tinggi betul tuh. Nah, mungkin juga Pak Firly merasa ini berat banget ini kasusnya. Mending gue ngomong duluan deh supaya publik ikut bantu tuh nekan. Jadi KPK selalu ada di dalam situasi mendua itu, ambigu tuh. Mau menyebut sebetulnya dengan maksud supaya dapat bantuan dari opini publik, tapi itu menunjukkan bahwa KPK-nya lemah kan. Jadi orang anggap wah hebat Pak Firly yang ngomong tuh. Bukan, justru karena Pak Firly lemah tuh, sehingga mesti minta bantuan jurnalis untuk menekan. Jadi ini lucunya, Firly bicara supaya publik menekan KPK yang dia pimpin untuk membongkar kasus ini, karena energi di KPK nggak cukup. Kan paradoksnya begitu tuh. Oke. Apakah ini tidak dianggap sebuah niatan baik, walaupun dia lemah tapi dia masih punya niat baik gitu, Bung Rocky, sehingga minta bantuan publik? Orang kalau niat baik itu, ya oke, niat baik pasti kita mesti sebutkan bahwa tentu Pak Firly punya niat baik itu. Tapi ini bukan problem niat baik atau niat nggak baik. Dia berhitung tentang kemampuan dia sendiri tuh. Itu yang saya persoalkan. Dia berhitung bahwa dia tidak mampu tuh. Jadi buat apa niat baik tapi nggak mampu dan mesti minta tolong parlemen jalanan atau keadilan jalanan, kan yang berlangsung begitu kan. Lalu nanti mulai terlihat siapa yang akan dipanggil pertama tuh. Kalau udah disebutkan ya panggil aja kan sebagai saksi utama kan, atau bahkan dinaikkan statusnya aja kan, supaya orang nggak lagi menganggap ya itu cuman konferensi pers doang dari Pak Firly itu, tapi perintah dari partai di mana saudara Aziz bernaung itu bisa membuat Firly juga ragu-ragu untuk melakukan secara tuntas. Apalagi kalau itu ada kaitan dengan 2-3 partai itu yang ikut meloloskan Firly di DPR. Itu juga bagaimanapun psikologi ketua KPK itu tetap terikat dengan komitmen yang mungkin tidak tertulis
dengan tokoh-tokoh DPR ketika beliau dipilih sebagai ketua KPK tuh. Oke, ini makin banyak sebenarnya barisan orang yang tidak lagi percaya kepada KPK. Apalagi kemudian kan kita tahu mulai bulan Juni nanti kalau tidak salah ini para KPK karyawan KPK ini akan beralih status menjadi pegawai negeri semua, menjadi ASN gitu. Jadi apakah sudah waktunya kita mengucapkan sayonara goodbye pada KPK atau kita perlu menunggu sampai bulan Juni, Bung Rocky? Ya begitu bulan Juni tiba itu artinya kita terlambat mengatakan sayonara karena itu KPK udah dibawa kendali kekuasaan, bahkan mungkin dibawa kendali seorang menteri aja tuh karena status ASN. Bagaimanapun status ASN itu secara psikologis akan menimbulkan hierarki itu. Kalau sekarang aja udah ada hierarki karena basa-basi politik segala macam. Apalagi kalau KPK itu di ASN kan, itu sistem berpikirnya jadi lain karena menganggap bahwa bagaimanapun ada bos di atas itu. Bosnya bukan lagi publik tapi sistem pemerintahan yang hierarkis. Ya, oke. Jadi sebelum terlambat sebaiknya kita lebih cepat duluan ya menyampaikan itu ya, sayonara goodbye KPK gitu. Kami tidak lagi percaya. Kan tagline-nya berani jujur itu hebat, kan begitu kan? Itu ya tagline-nya, berani jujur itu hebat. Nah tagline-nya aja itu sebenarnya udah menghina orang-orang yang jujur. Karena mesti dipamerkan kejujuran baru hebat. Begitu banyak orang jujur dan dia nggak minta disebut hebat. Jadi dari segi ideologinya itu tagline berani jujur itu hebat itu sebetulnya penghinaan. Dan slogan itu kan slogan bahwa menyindir sebetulnya tuh. Seolah-olah semua orang tidak jujur sehingga yang berani itulah yang hebat. Lo semua orang ini jujur. Yang bobrok itu kan cuman mereka yang tadi surplus kuasa kan. Jadi mestinya tagline-nya begitu. Surplus kuasa itu bobrok, mesti begitu tagline-nya. Karena jujur itu sebuah keniscayaan. Jadi bukan memang semua orang di awalnya jujur kok, maksudnya berani jujur hebat, bener aja. Nah, Bung Rocky, dulu kan orang masih banyak berharap dengan KPK dan menganggap bahwa salah satu yang persepsinya bagus itu lembaga itu adalah KPK. Nah, sekarang dengan orang sudah tidak lagi percaya dengan KPK, kita berharapnya pada siapa? Masa Anda nanti jawabannya pada Allah SWT? Kan nggak boleh begitu, ini kan urusan negara ini. Saya percaya pada gerakan jalanan, pada akhirnya begitu tuh. Karena cuma dua pilihan, mau yang formal atau yang informal. Yang formal itu udah nggak punya harapan. Maka harapan adalah pada KPK jalanan yang berupaya untuk menuntut lebih jauh tuh, bukan sekedar KPK tapi lembaga kepresidenan. Karena beliau yang bertanggung jawab, yang menjanjikan akan memimpin di depan. Lu kemana sekarang, kabur apa berupaya untuk baca situasi dulu tuh. Kan faktanya setelah perubahan undang-undang KPK ada di bawah pengaruh istana, di bawah pengaruh partai-partai besar. Jadi mitranya itu bukan lagi ICW atau pers, tapi dia takut pada konstruksi kekuasaan. Itu yang terjadi itu, dan kita baca itu dari awal sehingga orang juga menganggap ya udahlah itu namanya gedung merah putih itu, ya apa artinya tuh dikasih gedung merah putih kalau isinya adalah hitam semua, itu kan nggak ada yang berkesan lagi tuh. Merah artinya berani, putih artinya bersih itu. Ya iya, itu catnya doang begitu merah putih, tapi di dalam adalah berlumut, berjelaga itu ruang-ruang KPK itu tuh. Begitu kesan orang dari luar. Yang Anda maksud dengan KPK jalanan itu pressure dari masyarakat ya. Masyarakat menggunakan hak konstitusinya untuk menekan lembaga-lembaga berfungsi seperti sebagaimana seharusnya gitu. Ya, saya menganjurkan supaya ada KPK jalanan yang betul-betul datang dari keinginan untuk membersihkan bangsa ini dari korupsi itu. Itu bisa terjadi oleh BEM, oleh seniman, oleh pegawai. Seperti sekarang tuh soal Myanmar nggak ada yang mau demonstrasi, artinya pegawai yang berupaya untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu bukan sekedar ancaman di Myanmar tapi juga di sini tuh. Dan itu satu paket dengan pelemahan KPK sebetulnya tuh.
Jadi sinyal-sinyal itu yang saya lihat akhir-akhir ini juga di daerah ada gerakan baru yang disebut gerakan paralel untuk membayang-bayangi kekuasaan, dan itu yang kita sebut sebagai gerakan jalanan karena dia nggak punya markas di DPR, di partai politik, ya sebetulnya gerakan jalanan. Oke. Baik, Bung Rocky, meskipun kita sudah hopeless, kita putus harapan dengan KPK, tapi saya tetap menyisakan satu ruang gitu. Karena kemarin kita topiknya bicara soal orang-orang yang mulai siuman, kampus yang mulai siuman. Saya masih menyiapkan satu ruangan, mudah-mudahan juga dengan pressure yang dilakukan oleh publik, oleh media, KPK kembali siuman. Ya, itu kalau dia baru siuman kalau digedor oleh kampus yang baru siuman juga tuh. Jadi bejana berhubungannya begitu tuh, karena kampus siuman maka KPK akan digedor supaya siuman. Mudah-mudahan itu yang terjadi, dan kita wajibkan supaya semua kampus itu ngeroyok KPK dari segi opini publik agar supaya orang, dan itu artinya kampus mulai pulih. Jadi bagus juga kalau KPK tenggelam, mestinya kampus itu mengapung sekarang. Ya. Jangan dua-duanya tenggelam. Menarik Anda tadi menggambarkan sebagai sebuah bencana yang berhubungan begitu, ketika sini turun naik sini turun. Mudah-mudahan begitu, dan kita tetap saja jangan berhenti mencintai Indonesia, dan terus speak up, karena bagaimanapun juga Indonesia itu adalah milik kita, bukan milik penguasa. Terima kasih, Bung Rocky. Betul. Ya, salam akal sehat. Tunjuk poin. Penting itu. Oke. Baik.